Welcome, selamat datang di channel saya. Sebelum dimulai jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Yuk mari saksikan kisah legenda cerita rakyat berjudul berhasil masuk, seolah-olah seseorang atau sesuatu masih menunggu mereka di kabut Gunung Lawu. Pendakian Gunung Lawu Part 4. Jangan pernah kembali. Tahun demi tahun berlalu, namun pesan dari Raka masih terus menghantui Arman dan Dimas. Setiap mereka mengganti nomor atau memblokir pesan, pesan baru tetap muncul, selalu dengan isi yang sama. Aku masih di sini. Jangan tinggalkan aku. Mereka mencoba mengabaikannya. Tetapi semakin lama pesan itu semakin aneh. Suatu malam, Arman menerima pesan suara. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol play. Suara yang terdengar di rekaman itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ada suara napas berat, lalu suara langkah kaki yang menyeret sesuatu di tanah. Kemudian, suara Raka yang pelan dan bergetar. Aku melihat kalian, kenapa kalian tidak menolongku? Arman langsung membuang ponselnya ke lantai. Dimas, yang juga mendapat pesan yang sama, langsung menelponnya. Kita harus lakukan sesuatu. Ini nggak bisa dibiarkan terus-terusan. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk kembali ke Gunung Lawu. Kali ini bersama seorang paranormal bernama Pak Wirya. Ia adalah orang yang pernah membantu beberapa kasus orang hilang di gunung tersebut. Malam di Gunung Lawu, mereka naik melalui jalur Candi Cito, jalur yang sama saat Raka menghilang. Begitu memasuki hutan, Pak Wirya meminta mereka untuk tetap diam dan mengikuti arahan. Saat mencapai titik terakhir di mana Raka terlihat, Pak Wirya tiba-tiba berhenti. Ia menutup matanya dan mulai berkomat kamit. Lalu, ia berbisik, "Dia ada di sini." Arman dan Dimas menelan ludah. Di antara kabut yang mulai turun, samar-samar mereka melihat sesuatu di balik pepohonan. Sosok itu berdiri diam. Jaketnya sobek di beberapa bagian, rambutnya berantakan menutupi wajahnya. "Raka." Arman berbisik. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, seperti tidak lagi memiliki kehidupan. Namun yang paling menyeramkan adalah senyum tipis yang perlahan muncul di wajahnya. Tiba-tiba, Pak Wirya berteriak, "Jangan dekati dia, itu bukan lagi teman kalian." Arman dan Dimas tersentak. Sosok Raka mulai bergerak ke arah mereka dengan langkah pelan. Tetapi aneh, seolah tidak benar-benar berjalan. Suara napasnya terdengar lebih berat, bercampur dengan suara berbisik dari arah yang tidak jelas. Pak Wirya segera mengeluarkan sesajen dan membakar dupa. Ia membaca mantra, lalu menaburkan garam ke tanah. Seketika, sosok Raka berhenti. Kabut di sekeliling mereka terasa semakin tebal. Lalu, terdengar suara jeritan yang memekakan telinga. Sosok itu menghilang, larut dalam kabut yang semakin gelap. Pak Wirya segera menarik tangan Arman dan Dimas. "Kita harus pergi sekarang juga." Tanpa banyak tanya, mereka berlari menuruni jalur. Saat hampir sampai di bawah, Arman merasa ponselnya bergetar. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya dari saku. Satu pesan terakhir muncul di layar. "Kalian meninggalkanku lagi." Sejak malam itu, pesan-pesan itu berhenti. Namun, Arman dan Dimas tahu, sesuatu masih menunggu mereka di Gunung Lawu. Dan siapapun yang naik ke sana bisa saja mengalami nasib yang sama.